untuk kehadiran agar teman-teman bisa mengikuti UAS. Ya, baik itu aktivitasnya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama sinkronus, yaitu aktivitas yang bisa tatap muka secara virtual langsung seperti ini. Ya. Nanti akan saya set up, mungkin kedepannya ada paket Google Meet ya, yang limited time-nya, waktunya tidak terbatas. Kebetulan saya masih mencoba beli Zoom Premium, tapi kemarin CC-nya keblokir. Dan nanti pakai Google Meet dulu. Dan aktivitas yang kedua adalah asinkronus, di mana nanti teman-teman mengakses LMS di beberapa activity yang perlu completion. Artinya teman-teman harus masuk ke LMS dan mengakses beberapa aktivitas yang sudah di-set sebagai prasyarat perkuliahan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di grup, bahwa hari ini ada 3 activity completion. Yang pertama adalah teman-teman mengakses materialnya. Yang kedua adalah teman-teman mengakses external link dari luar yang sudah saya tempelkan ke dalam LMS. Yang terakhir adalah untuk di pertemuan pertama nanti ada individual task, ya, ada tugas individu. Oke, itu rule 1 dan kedua ya. Satu adalah kehadirannya, rule 1 dulu kehadirannya yang isinya adalah sinkronus maupun asinkronus. Dan yang kedua aturannya di dalam pertemuan virtual ini, ketika sesi diskusi, saya harap teman-teman bisa menyalakan kamera sehingga saya bisa melihat ekspresi muka ya. Saya nggak akan komplain seragam karena jadwal kita kebetulan jam 4:30. Kalau jadwal kita mungkin agak pagi ya, jam 9 itu saya akan push teman-teman untuk pakai seragam ya. Lukman lagi bilang kamu ya, awas bilang ya. Oke, ya seperti ini kan saya tahu ya. Iren itu lagi di mana Iren? Kamu di negerinya Teletubbies ya? Itu ada yang ngintip loh. Backgroundnya error Pak. Cynthia juga lagi di pantai, dia anak banget ya. Itu ada lagi jualan makanan juga ya, Paul. Di Bali Pak, pantai Bali. Oke, good. Ya, selama sesi diskusi saya harap teman-teman bisa menyalakan kamera sehingga saya bisa ya menyolek teman-teman lah ya. Colek ikan, colek Muradi, jok lagi. Kursimu bagus juga mau? Enggak Pak, biasa aja Pak. Daripada saya lah, kursi kayu gitu kan, warteg. Oke, itu. Nah, kapan Anda boleh off cam ketika saya menyampaikan file baik itu PPT ataupun PDF ya, ketika saya menjelaskan materi. Nah, di situ silakan teman-teman off-kan dulu kameranya sementara gitu ya, bisa. Ketika kameranya off, Anda boleh minum. Kalau makan jangan ya. Sore-sore juga makan apa sih? Mau makan bakso gitu jam segini. Oke, Julio da Silva. Halo. Kamu di mana nih? Julio itu Indonesia atau bukan? Julio. Iya Pak. Di Indonesia kamu? Leste Pak. Mengerti Indonesia ya? Iya Pak, ngerti. Kalau nggak ngerti silakan minta dibahasakan ke misalkan bahasa Inggris ya. Jangan paksa saya bahasa Portugis, saya nggak bisa bahasa Portugis. Oke, nah seperti ini. Kemudian itu satu kehadiran, 2 interaksi kita virtual. Yang ketiga, pastikan teman-teman aktif dan selalu mengecek baik itu daily task ya. Setiap pertemuan nanti bisa jadi ada tugas atau ada quiz ya. Untuk di minggu pertama ini belum ada quiz ya, namanya juga minggu pertama ya. Walaupun di LMS itu sudah ada quiznya, tapi tidak saya aktifkan sebagai activity completion. Nah, artinya teman-teman silakan mengakses quiz itu mangga, hanya dilihat juga boleh, dikerjakan lebih baik ya. Jadi teman-teman silakan sambil berlatih. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan nggak teman-teman?
sini ada 39 betul sudah lengkap ya. Ada 39. Arif lagi di mana Arif? Di negeri dongeng, Pak. Ya. Oke, mungkin saya akan langsung ke hari ini mungkin tidak ada penjelasan yang detail terkait materi karena ya mohon maaf sekali lagi nanti jam 5 saya harus ke meeting yang lain. Saya akan share dulu terkait LMS-nya ya. Baik, Pak. Oke, sudah terlihat? Ya, sudah terlihat ya teman-teman, ini adalah absensinya. Tadi saya cek ada 39 orang, di sini sudah ada 39, berarti kurang satu yang tidak terlihat, nanti akan saya cek lagi ketika berjalan ya. Oh iya, tadi ketua kelasnya siapa ya? Yang pertama kali kontak saya siapa sih ketua kelasnya? Halo, ketua kelas TI 6 siapa? Ihsan, Pak. Ihsan ya. Halo Ihsan. Oke, mungkin dia lebih betul apa. Nah, ya di sini sudah terlihat ya untuk algoritma pemrograman dan komputer. Nah, di sini adalah pastikan teman-teman bisa mengakses halaman ini jika ada permasalahan, jika ada konfirmasi. Nah, di sini sudah ada definisinya, resource-nya. Nah, ini adalah apa yang akan kita pelajari 13 pertemuan ke depan. Pertemuan pertama ini kurang lebih adalah introduction, ada best practice-nya, dan di sini ada referensi yang teman-teman bisa cari e-book, atau nanti kita juga akan coba provide beberapa e-book yang sudah kita miliki. Ya. Nah, untuk untuk completion di minggu pertama, yaitu kita adalah pengantar algoritma dan pemrograman. Ya, di sini ada beberapa aktivitas. Satu yaitu tentang materi perkuliahan, lecture note. Nah, ini menjadi, mohon maaf saya di tempat yang cukup ramai ya. Ya, Pak. Ini aktivitas kompleksinya satu yaitu lecture note, yang kedua adalah link eksternal ya di sini, dan yang ketiga tugas. Nah, ini individual task ya, jadi masing-masing dari Anda diminta untuk mencari paper, baik itu jurnal maupun proceeding yang menggambarkan manfaat IT untuk industri. Nah, kerjakan sesuai dengan template yang sudah disediakan. Nanti saya cari ini template-nya apakah ada di sini atau di kolom tugas ini. Nah, 3 aktivitas ini yang teman-teman harus komplitkan sampai, nah saya kasih batas waktu sampai besok pagi. Jadi kalau misalkan setelah jam 5 ini saya bubarkan kelas ini, teman-teman mau aktivitas yang lain dulu silahkan, tapi jangan lupa maksimal besok pagi sudah terus submit di LMS ini, terutama yang tugas ya, terutama tugas ini. Oke, kemudian apa lagi? Nah, sampai sini mau ditanyakan nggak, teman-teman? Tugasnya, Pak. Tugas. Iya, itu template-nya udah ada apa belum, Pak? Nanti saya cek. Kalau masalah sih sudah ada di situ. Kita coba klik aja ya. Di sini, kalau di sini ada template. Oh, ini. Oh, harus dari sini. Dari sini. Nanti kalau enggak, saya akan tempelkan template-nya. Paling mungkin nanti setelah itu akan tempelkan template-nya ke sini untuk teman-teman jadikan sebagai tugas individu. Nah, kemudian kemarin mungkin ada yang sempat bertanya, Pak, apakah kita langsung praktek? Nah, saya akan menjelaskan ada beberapa kegiatan di dalam perkuliahan ini yang mana akan dibantu oleh rekan-rekan asisten ya, dari asisten MC. Nanti pengerjaan juga secara online. Jadi dari 14 pertemuan
itu mulai dari pertemuan 3, 4, 5 dan 8 itu nanti saya akan buka kelasnya dan teman-teman akan di grouping. Kalau nggak salah nanti sudah ada grupnya ya, SRI sekian. Nah itu akan dipisahkan menjadi kalau nggak salah kelas ke-6 menjadi 2 room ya, menjadi 2 room yang terpisah, 2 atau 3 room yang terpisah, nanti akan dipandu oleh asisten. Saya akan jelaskan kenapa nanti ada asisten. Nah, fungsi asisten di sini adalah untuk membantu secara teknikal. Nah, kemarin teman-teman ada yang bertanya Pak, apakah kita langsung praktik gitu ya. Dari sini ya sebagai pendamping teman-teman di sini sebagai dosen ya, itu saya akan menguatkan pengetahuan atau pemahaman fundamental terlebih dahulu terkait apa itu algoritma dan pemrograman. Nanti akan Anda baca di lecture notes pendahuluan, nanti bisa kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Nah, selain menyampaikan pemahaman dasar terkait algoritma dan pemrograman, nanti juga saya akan memberikan beberapa real case yang mungkin tidak langsung diterapkan, tapi akan saya sharekan baik itu pengalaman saya, pengalaman Pak Ray, pengalaman teman-teman dosen lain yang berkaitannya adalah manfaat IT di dalam industri. Nah, industri ini bukan hanya teknik industri gitu ya, tapi industri in general. Karena kalau kita bicara industri secara umum, ada industri manufacture, ya pabrik. Nah, pabrik bisa bikin apapun, mulai dari karet gelang, itu juga pabrik ya, tutup botol, galon, sampai dengan yang very sophisticated industry, seperti halnya PT Pindad. PT Pindad bikin apa? Mobil tank. Yang kemarin baru dan agak viral itu apa namanya? Mau ya. Kemudian ada peluru, pistol dan lain sebagainya. Itu telah itu contoh industri. Ada lagi nggak industri yang lain? Perbankan, services industri ya. Masing-masing dari Anda punya rekening bank, punya ATM. Nah, itu adalah salah satu contohnya bagaimana algoritma dan pemrograman itu bekerja di dunia nyata. Sekarang nih, handphone contohnya. Handphone ada pemrogramannya dan segala macam di sana. Kartu ATM itu duit bukan. Kartu ATM penting nggak? Kartunya sih nggak penting, isinya yang penting ya. Kalau isinya yang penting, tapi kalau kartunya nggak ada, labakan juga gitu. Kita nggak bisa ngambil duit beli kopi, kita nggak bisa duit buat makan gitu ya. Dan industri-industri yang lain yang nanti akan terkait dengan mulai dari yang very basic algorithm sampai very complex algorithm ya. Mungkin teman-teman sudah kenal istilahnya ERP ya, Enterprise Resource Planning. Itu sudah fundamentalnya dari algoritma tapi dibawa ke level enterprise sehingga fungsi dari setiap industri itu di-cover mulai dari pengadaan, kemudian material, produksinya, quality controlnya sampai distribusi ke dalam distribusi ke pengguna itu dikontrol. Nah, kemudian ya, itu dari saya sebagai pembimbing teman-teman di kelas yang mengantarkan konsep dasar dari algoritma dan pemrograman. Nanti akan saya kasih beberapa contoh, termasuk saya mau bilang ini enak tapi nggak enak. Teman-teman tahu kenapa terjadi hoax? Informasi bohong gitu ya. Contoh, misalkan apa yang teman-teman lihat di sini adalah, oke, saya mau cari yang ini misalkan. Kalau yang biasanya bisa ke sosial media ya. Kalau saya buka, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak di Facebook? Facebook kelihatan ya? Kelihatan Pak. Facebook ini kelihatan ya? Oke. Wah, ini banyak pembelajaran. Oke. Kalau lihat ini, teman saya Agus Setiawan ya,
Bisa nggak kita ganti teks ini secara langsung di sini sekarang? Bisa Pak. Inspect. Bisa. Sudah pernah nyoba ya? Nah, itu adalah contoh simple to manipulate data on the internet. Ketika kita inspect elemen, kita ganti dan kita capture halamannya, kemudian kita share ke orang gitu ya bahwa si Agus ini bikin ulah, dia posting di Facebooknya kayak gitu. Padahal itu adalah editan, misalkan editannya si Murah Bagus Arya, dia iseng, cerah gitu. So dengan kita paham seperti itu ya, thank you teman-teman sudah mengerti bahwa mengubah PPT itu cukup simple. Setidaknya kita lebih aware ketika ada informasi yang hanya menampilkan capturean atau screenshot dari sebuah halaman, itu sangat gampang kita manipulate. Ya, kecuali yang di-share adalah link. Nah, itu beda lagi. Kalau link dia akan selalu nempel dengan source aslinya. Nah, itu beberapa contoh-contoh yang saya harap teman-teman sudah paham di luar perkuliahan ya terkait bagaimana algoritma dan pemrograman itu bekerja. Dan ya pesan saya jangan terlalu gampang untuk percaya informasi yang datangnya dari, kadang ada yang bilang forward dari grup sebelah, itu belum tentu benar. Kita harus proses juga. Nah, itu yang akan saya coba bawakan di dalam kelas. Jadi pemahaman fundamental terhadap algoritma, konsepnya seperti apa. Nah, praktikalnya, tools yang nanti kita gunakan, saya akan sampaikan dulu di kelas nanti. Setelah itu, tekniknya saya akan dibantu oleh teman-teman asisten ya. Dalam ya paling sederhana adalah memandu teman-teman untuk membuat yang kemarin saya share di grup ya, membuat satu buah logik sederhana tentang itu kalkulator kan, ada panjang, ada lebar, ada panjang, ada lebar, maka luasnya sekian. Nah, itu logiknya kalau di dalam gambar kan seperti itu. Nah, bagaimana logik itu dituangkan ke dalam sebuah bahasa pemrograman yang bisa menghasilkan hasil yang pas gitu. Karena kalau Anda sudah bisa membuat satu buah algoritma, 1 tambah 1 itu nggak mesti 1. Bisa jadi dia 1 tambah 1 emang harusnya 2 ya. Sorry. 1 tambah 1 itu harusnya 2. Tapi kalau kita bisa menyusun satu algoritma tertentu, 1 tambah 1 bisa jadi 4. Gitu. Karena di dalamnya ada fungsi-fungsi yang ditambahkan di dalam algoritmanya. Nggak kerasa udah 451 ya. So, pengantar saya seperti itu. Silakan kita open discussion waktu 10 menit untuk tanya jawab, mungkin untuk mengenal teman-teman lebih dekat ya. Saya akan coba absen nih. Mukradi tadi ada ya? Hadir Pak. Ya, oke ya. Kemudian ini 2017 Sofano Rudi Hartono. Hadir Pak. Mana mukanya? Kamu panggilnya apa? Rudi atau Sofa atau Hartono? Sofano aja, Pak. Kita kira Sofa depan. Mana mukanya, Sofa? Oke, ya. Terima kasih. Irfan Olzufdi. Ya Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Nah, oke. Muhammad Ihsan. Bukan? Pak. Kamu ketua kelasnya? Bukan, Pak. Bukan. Oke, makasih ya. Brandon. Nah, ini Brandon yang berharap kuliahnya seru nih. Mana Brandon? Nanti kita bikin kelas ini seru ya. Tapi kamu harus Oh iya, Pak. Siap, Pak. Patio Alvarez. Thank you. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Oke. Ikro. Hadir Pak. Mana? Oh, Ikro di sini. Oke. Alia. Hadir, Pak. Alia, halo. Alia, apa kabar? Ada? Oke. Di rumah ya? Iya. Oh, ada yang di kosan nggak ini? Saya tanya, mohon maaf. Ada yang di kosan di dekat-dekat kampus? Saya, Pak. Iya, Pak. Ada Pak. Saya juga di Sukabura Pak. Di Sukabura. Kamu nggak pulang ya, Muraji ya? Enggak Pak. Jauh Pak. Kira di dekat-dekat kampus juga? Iya, Pak. Di Sukapura juga. Oh iya, oke. Pian Adita tadi udah ya. Arinda, Inggar.
Pak. Halo, makasih. Haikal, ini Mas Batas. Itu bagus. Hadir Pak. Hadir. Nilainya apa? Haikal Pak. Haikal. Iya. Oke, Muhammad Wisan Jani. Hadir Pak. Oke, thank you. Ini kemana nih? Asli. Tadi ada kan? Hadir Pak, hadir. Oke, ya. Kamu jangan lama-lama di air laut tuh ya. Iya Pak. Kamu Putri Duyung. Irene Dato tadi ya. Ada Pak. Oke. Aulia Zahra. Hadir Pak. Oke, si Julio da Silva. Hadir Pak. Nah, itu your family in Timor Leste ya. Iya Pak. Oke, Diandra. Hadir Pak. Diandra, hati-hati kamu di loteng gitu. Iya Pak, biar sinyalnya bagus Pak. Ya, oke. Momen murah bagus tadi ada ya. Saya Pak. Memang kalau tantangannya kuliah online ya ada seperti ini ya. Kemarin ada yang di pemandangannya di mana kamu? Di teras sampai atas tuh. Nggak apa-apa. Yang optimal ya. Oke, Muhammad Arif Rahman. Hadir Pak. Arif, oke. Tantika Gusti Rahma. Nggak ada? Nggak kelihatan ya? Ada nggak? Muhammad Rinaldi Pulungan. Oke. Fajar Nur Cilik. Hadir Pak. Oh, itu backgroundmu corona. Iya Pak. Kadek Silvia. Oh, yang di Bali ini. Hadir Pak. Muhammad Rafli Ramdan. Hadir Pak. So you say Ramdan. Muhammad Rafli. Oh, itu juga. Jebak. Jessica. Hadir Pak. Faisal Muhammad. Oksigen. Hadir Pak. Oke. Faisal Muhammad kita Alim Andini. Hadir Pak. Motivaris kita. Hadir Pak. Hadir. Atul Ilmi. Satu. Tania Samsadila. Hadir Pak. Ada, oke. Ahyani. Hadir Pak. Iya, saya sudah di woro-woro 10 menit lagi ya. Maklum ya, berat ya. Pak Mitali. Hadir Pak. Oke, Zaki. Pak. Oke, Arya Amelia. Hadir Pak. Oke, Galis Purnama. Hadir Pak. Oke, kali kamu di kos-kosan? Di rumah Pak. Oke. Iksan, nah ini kita kelasnya ya. Pak. Oke, nanti kita akan sikat lebih sering ya. Siapa? Oke, Fauzan, tadi ada Fauzan ya. Hadir Pak. Oke, Alista. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Nadira Fika. Hadir Pak. Mana tadi? Nadira. Hadir Pak. Oke. Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf. Hadir Pak. Kita belum ya? Oke. Pak, ada teman-teman yang hadir tapi belum Siapa yang belum panggil? dihitung Pak. Tantika sama ini Pak. Fatul Ilmi tadi ada nggak? Fatul Ilmi. Oh, ini ada orangnya. Oke, tadi ada semua ya. Tadi Pak. Thank you ya teman-teman, kembali lagi sekali lagi saya mohon maaf kebetulan agenda di minggu pertama ini bertentangan dengan meeting saya, jadi teman-teman fokus ke sini 1, 2 ya, ini yang eksternal dan 3 tugasnya. Nah, kalau memang belum ada template-nya, nanti saya akan kirim ke Iksan sekarang teman-teman, atau saya kirim ke grup saja ya, biar tidak pusing untuk akses LMS-nya. Ada Pak. Dari saya,
sekali lagi mau kita banyak banyak sama ya. Tapi karena memang kondisinya seperti ini, terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Harapan saya teman-teman baca dulu materinya, selesai dengan tugas untuk diskusinya. Nanti minggu depan kita mungkin banyak diskusi ya, banyak diskusi. Oke, thank you. Silakan nikmati sisa waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Bang, coba lagi bawa bang? Betul. Ada ya? Betul bang. Enggak. Pola cang. Yang rinjang ya? Alah, gede betul. Ini jangan. Enggak ada lah cang. Jangan. Rinjang. Apa lagi? Alah, lebih bawa jadi. Ada. Alah. Betul. Ada.